Chapter 1. Judul, Rumah Warisan yang Terlupakan. Suatu hari, seorang pria bernama Adrian mendengar kabar tentang sebuah rumah warisan yang tersembunyi di sebuah desa terpencil. Rumah itu dikatakan memiliki sejarah yang kelam dan telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Ketertarikan Adrian terhadap misteri dan aura horor segera memicu rasa ingin tahu di dalam dirinya. Tanpa ragu, Adrian memutuskan untuk mengunjungi rumah warisan tersebut. Ia merasa seperti ada dorongan tak kasat mata yang memikatnya, seolah-olah sesuatu di dalam rumah itu memanggilnya. Setibanya di desa itu, Adrian melihat rumah tua yang terletak di tengah hutan yang lebat. Bangunan itu tampak usang dan kusam, dengan pintu dan jendela yang sebagian besar rusak. Adrian memasuki rumah dengan hati yang berdebar kencang. Ruangan dalam rumah itu gelap gulita dan dihuni oleh keheningan yang mencekam. Seiring dengan langkahnya yang perlahan, ia mulai merasakan kehadiran yang ganjil. Suara langkah kaki yang pelan terdengar dari lantai atas, padahal ia yakin bahwa dirinya sendirilah yang berada di dalam rumah itu. Perasaan waspada dan kecurigaan semakin menguasai Adrian. Ia bergerak menuju tangga yang menuju lantai atas. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuat hatinya berdebar semakin kencang. Sesampainya di lantai atas, ia melihat sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Dengan ragu-ragu, Adrian memasuki ruangan yang gelap itu. Di tengah kegelapan, ia melihat sebuah bayangan yang bergerak-gerak. Ketika lampu kilat menyala, ia melihat sosok bayangan wanita dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Wanita itu mengenakan pakaian kuno dan memegang sepasang gunting besar di tangannya. Dalam kepanikan, Adrian berusaha melarikan diri. Namun, tangga di lantai atas tiba-tiba runtuh dan membuatnya terjatuh ke bawah. Adrian terluka parah, namun terdampar di ruang bawah tanah yang gelap. Sambil berjuang untuk bertahan hidup, ia merasakan kehadiran yang semakin kuat dan jahat. Saat ia berusaha mencari jalan keluar, Adrian menemukan buku harian tua yang ditinggalkan oleh pemilik rumah warisan itu. Dalam buku harian tersebut, ia menemukan kisah tragis seorang wanita bernama Eliza, yang dulu tinggal di rumah tersebut. Eliza adalah seorang penjahit yang terobsesi dengan karya seni yang tidak biasa. Ia terkenal dengan keterampilannya dalam membuat gaun-gaun angker yang berhantu. Adrian menyadari bahwa Eliza, sosok wanita yang ia lihat tadi, adalah hantu penjahit yang masih menghantui rumah itu. Ia mengetahui bahwa Eliza melakukan eksperimen gelap dan memanfaatkan jiwa-jiwa manusia untuk menghidupkan karya-karyanya yang berhantu. Setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu menjadi korban Eliza, dijadikan bahan bakunya untuk karya seninya yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Adrian mencari cara untuk melawan Eliza dan melarikan diri dari rumah itu. Dengan menggunakan pengetahuan yang ia temukan dari buku harian, ia berhasil menciptakan mantra kuno yang mampu menghancurkan ikatan gelap Eliza dengan dunia fana. Dengan menggunakan mantra itu, Adrian berhasil mengusir Eliza dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah tersebut. Rumah warisan yang terlupakan itu akhirnya menjadi sunyi dan damai kembali. Adrian melarikan diri dari rumah itu dengan luka-lukanya, tapi ia merasa lega karena berhasil menyudahi teror yang berkepanjangan. Sejak saat itu, cerita tentang rumah warisan yang terlupakan menjadi legenda urban di desa itu. Orang-orang di sekitar mulai menghindari rumah itu, dan tidak ada yang berani memasukinya. Hanya Adrian yang tahu tentang misteri sebenarnya di balik rumah warisan yang terlupakan itu, tetapi ia memilih untuk menyimpannya sendiri, sebagai kenangan yang menegangkan namun berharga dalam hidupnya.